Kita sampai pada tahap vektorial tadi ya. Kan yang pertama konkret yaitu benda nyata, kita memakai kertas lipat. Misalnya kita memakai pecahan 1/2, jadi satu kertas kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian untuk tahap vektorialnya, kita mengarsir satu bagian dari dua bagian tersebut. Satu dari dua bagian tersebut. Jadi visualisasinya itu kita mengarsir gambar tersebut. Nah, tahap akhir dari fase abstrak itu guru membimbing siswa merumuskan simbol dan aturan operasi matematika berdasarkan pemahaman yang sudah terbentuk. Jadi kan tadi sudah memakai apa tadi kertas lipat. Nah, murid kan sudah mengerti kalau bentuknya visualisasinya itu seperti itu. Untuk simbolnya, kita juga memberitahu simbolnya itu 1/2 untuk penulisannya. Dan untuk operasi penjumlahannya, apakah misalnya 1/2 ditambah 1/4 itu sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 4. Jadi nanti itu guru juga menjelaskan tentang operasi penjumlahannya. Misalkan kita memakai dua kertas ya. Yang satu itu dijadikan setengah 1/2, jadi satu kertas dilipat menjadi dua bagian dan kertas selanjutnya dilipat menjadi 4 bagian. Nah, untuk eh, penjumlahannya itu kita kita menyebutkan bahwa banyak bagiannya itu adalah penyebutnya. Kalau penyebut adalah identitas ukuran potongan. Misalnya 1/2. Jadi 2 menunjukkan total bagian. Jadi 2 itu ditaruh di bawah. Dan misalnya 1/4. Kita menuliskan angka 4 itu menunjukkan total bagian atau banyaknya bagian. Ditaruh di bawah. Nah, penyebut ini adalah identitas dari ukuran potongan atau banyaknya potongan. Dan angka yang di atas atau pembilang adalah jumlah potongan yang kita miliki atau kita arsir. Kemudian kita karena 1/2 dan 1/2 dan 1/4 identitas ukuran potongannya itu berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dahulu dan menyamakan bentuk penyebutnya dan disesuaikan dengan pembilangnya, kemudian dijumlahkan. Slide selanjutnya. Maaf Pak Ferry, ini ternyata Ini tadi kan sudah. keduplikat. Iya Pak, salah ini keduplikat terus lupa dihapus. Itu selanjutnya. Nah, resolusi masalah konsep. Membangun aturan penjumlahan pecahan melalui diskusi terbimbing, guru dapat membenturkan siswa pada masalah nyata seperti penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dan melihat hasil visual yang tidak cocok saat dijumlahkan langsung. Siswa akan terdorong untuk mengeksplorasi konsep pecahan sendiri dan akhirnya siswa nanti itu bisa menemukan sendiri aturan menyamakan penyebut sebagai sebuah kebutuhan logika dan bukan sekedar menghafal trik buta. Selanjutnya, Monggo, silakan sekian diskusi penjelasan dari ya. saya.
Mungkin teman-teman ada yang kurang paham, monggo ditanyakan atau ingin memberikan kritik atau saran, silakan. Silakan, monggo. Kalau ada yang ngantuk, silakan buat kopi dulu. Saya juga buat kopi. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, saya dulu. Mungkin saya konfirmasi dulu ya. Kalau ada pertanyaan, pertanyaan dulu, monggo. Mau saya konfirmasi, ada beberapa hal. Tadi itu saya kirim file di grup. Itu file untuk referensi terkait tentang di pengelola pembelajaran bisa digunakan. Tuh ada approach apa tadi ya? Model of teaching. Monggo silakan ada yang tanyakan ataukah mau saya konfirmasi dulu sambil nunggu barangkali saya ngikut. Saya konfirmasi dulu ya. Nunggu ya daripada nunggu ya. Oke, Bapak, monggo. Baik, Pak. Oke, Oke. siap. Saya ikut share screen dulu. Bisa di share screen-nya bisa dimatikan dulu. Oke, wait. Ini suara saya dengar ya. Dengar, Pak. Dengar. Jelas, Pak. Oke. Ya, ini bukunya bagus, bukunya Arens. Ini pada umumnya dikutip oleh buku-buku Indonesia. Ini Aren tahun 2012. Ya, pas zaman saya lulus S1. Di sini ada beberapa hal, terutama tadi model of teaching. Yang saya tanyakan, samen referensinya itu ngambil dari mana ya? Dari jurnal ataukah blogspot atau apa? Tadi saya ada nyimak nyimak banget dari awal, ada strategi inquiry, ada strategi kooperatif, ada teknik ini. Itu referensinya dari mana? Sutra dan Inah. Dari buku atau jurnal? Sebentar, Pak. Dari Dari jurnal, Bapak. jurnal, jurnal Indonesia. Iya. Iya. Oh, iya. Gini. Oke, mungkin, mungkin nggak apa-apa. Yang penting bukan dari blogspot ya. Iya, Oke, betul, Bapak. siap. Ini saya beritahu. Bentar, saya nyari. Tadi saya sudah baca-baca kok di sini. Ketika saya main itu langsung saya baca ini mana ya? Tadi itu ada kok. Oh ini, oke. Ini overview-nya. Overview-nya ini adalah model of teaching. Jadi model dari pembelajaran. Kelihatan ya. Ini ada model yang teacher center. Jadi berpusat pada guru. Itu ada presenting, explaining, ada direct interaction. Kalau direct interaction ini apa namanya pembelajaran langsung, ya. Jadi model pembelajaran langsung. DL, DI. Ada yang sumber itu direct interaction, ada yang direct learning. Ada sumbernya demikian. Jadi kalau di Indonesia itu pembelajaran langsung. Kemudian ada konsep and inquiry based teaching. Jadi pembelajaran konsep dan berbasis inquiry. Terus ada pembelajaran namanya pembelajaran kooperatif. Jadi kalau di sini itu termasuk di model.
Kenapa kok masuk di model? Karena dia itu rangkaian, terstruktur, dan dia itu memiliki sintak atau fase namanya. Jadi kooperatif learning masuk di model, ya, itu. Iya, Pak. Model pembelajaran student center. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya itu disinggung ada teacher center, ada student center. Yang berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada siswa. Lah, yang model pembelajaran ini yang berpusat pada siswa ini salah satunya cooperative learning yang diklaim oleh Arendt tahun 2022. Oke, kita ini. Jadi kalau saya setujunya ini memang karena ada 300 halaman berapa tadi, Rek? Lupa aku, Rek. Halaman di overview-nya. Oh, bahasa Inggris ya. Dah apa? Bahasa Inggris sambil ini kan sekarang ada AI, tinggal di ini aja. Di apa diterjemahkan pakai AI. Pak Ferry juga menerjemahkan juga pakai AI. Oke, saya kasih ini. Jadi itu apa bedanya? Nanti baca-baca dari sini. Jadi kalau model sudah saya sebutkan tadi ya. Nggak harapannya nanti ini. Lah, ini yang apa namanya? Cooperative learning ya. Ini cooperative learning. Lah, cooperative learning ini dia memiliki sintaks. Sintaknya yang mana? Sintaknya ini loh. Sintak itu apa namanya? Jadi kalau in cooperative learning itu dia berbasis kelompok. Lah, tipe-tipenya ini. Tadi disebutkan di teknik ya kalau nggak salah. Itu ada STAD, ada Jigsaw, ada GI. Tadi disebut ya, ada Iya. tim Perser ya. Iya, stat. Stat Ah, tadi di teknik. stat ini tipenya dari model kooperatif. Model kooperatif itu ada tipe-tipenya. Stat. Jadi nanti beda, meskipun sintaknya sama. Sintaknya yang mana? Mana ini ya? Ini. Wait. Saya kasih tahu sintaknya apa. Karena saya juga mengkaji tentang ini, model pembelajaran kemarin itu. Bentar. Ada sintaknya, saya lupa. Wait. Yang pertama itu apa? Kedua itu apa? Ada kok. Saya lupa. Di mana tepatnya? Oke. Oke. Wait. Oh, kalau jigsaw nanti ada aturannya. Ini ada, jadi sintaknya nanti cari sendiri, nanti dibaca di sini. Kalau perbedaannya apa? Ini perbedaannya di sini. Jadi kalau sama, semua itu karena kooperatif, berarti dia bekerja di dalam kelompok ya. Kemudian kalau strukturnya terdiri dari 4 atau 5, yang mana dari tim yang heterogen, jadi kemampuannya berbeda-beda. Kemudian lesson topik, pemilihan topik pembelajarannya sesuai dengan ini dari guru. Nah, ini ada perbedaannya. Primary text di awal itu apa? Ada worksheet. Jadi siswa itu menggunakan worksheet untuk membantu. Dan di sini ada perbedaannya. Terus perbedaannya terlebih itu nanti di sini ada step tag-nya. Kalau tadi sebut TPS ya? Ada ya? Iya. Nah, TPS juga masuk di ini kooperatif. Jadi ada tim bersama adalah ting. Jadi gurunya ini memberikan satu permasalahan kepada siswa pembelajaran, kemudian siswa itu diberikan beberapa menit untuk menjawab. Jadi mereka berpikir sendiri dulu. Setelah berpikir sendiri, kemudian pairing. Pairing berarti dia berdiskusi. Iya. Kemudian jadi guru ini meminta siswa untuk berpasangan. Namanya pasangan. Pairing itu berarti kan harus berpasangan satu dengan satu. Iya.
Oke, Iya, jadi 2 orang. mendiskusikan, mereka berpikir bersama, berinteraksi, kemudian menyimpulkan apa, hasil dari sharing, apa, pairing itu kemudian di-share kepada teman-temannya di situ. Ada number head together. Number head together itu ini, langkah-langkahnya. Ini cuma langkah-langkahnya, tapi nanti stepnya sama, sintaknya sama. Itu. Jadi ini bukunya bagus banget. Mana ya? Ini jadi ada pemilihan. Oh ya ini sintaknya. Ini sintaknya. Clarify goal dan implicit. Jadi gurunya ini menyampaikan apa jadi tujuan pembelajaran itu, kemudian menyajikan informasi, kemudian mengorganisasikan siswa kepada di dalam tim, kemudian apa namanya membimbing di dalam apa bekerja di dalam tim dan belajar, kemudian diberikan tes, kemudian dan seterusnya di situ. Ini jadi fasenya. Fasenya ini nggak boleh ditukar-tukar. Ya ini memang urutannya. Dan itu harus dilaksanakan semuanya. Itu baru dinamakan dengan model pembelajaran kooperatif. Yang mana di dalamnya nanti ada, kalau pakai TPS maka tingnya di mana, pairingnya di mana, share-nya di mana. Jadi di dalamnya itu. Jadi itu model pembelajaran kooperatif tipenya Think Pair Share. Paham ya? Itu. Itu saya konfirmasi. Jadi hati-hati memang. Sekarang jurnal itu bukan berarti kita ini ya, jurnal itu terkadang sekarang menjadi ladang bahasa untuk para peneliti ataupun akademisi. Sehingga kalau apa namanya, kalau ini sekarang kan kebutuhan dari guru, kemudian atau dosen itu terutama mereka harus melakukan publikasi. Lah biasanya kalau misalkan seleksinya nggak ketat, kayak seperti itu ngawur. Jadi terkadang itu apa namanya model itu diklaim sebagai teknik. Makanya perlu dibaca lagi rujukan dari jurnal yang rujukan yang digunakan artikel itu apa. Makanya itu nggak apa-apa. Itu sebagai pembelajaran ke depan. Nanti kalau kesamaan membuat artikel ataukah apa namanya eh eh, di skripsi nanti harus hati-hati di dalam mencari rujukan artikelnya. Seperti itu. Itu yang perlu saya konfirmasi. Makanya saya kok agak aneh ya. Saya nggak berani ngekat langsung. Coba diselesaikan dulu sehingga baru ini saya konfirmasi dulu. Seperti itu. Jadi banyak sekali. Sudah dapat materi model pembelajaran belum? Inovatif belum ya? Ini Pak, ada pembelajaran inovatif saja. Oke. Itu sudah dapat materi sampai mana? Sebentar. Oke. Nggak apa-apa. Memang ini adalah salah satu ini ini bisa menjadi apa ya penyambungnya sehingga kita kalau kita memilih model pembelajaran tertentu itu tadi sudah dijelaskan sama teman-temannya kenapa pentingnya dan bagaimana cara kita memilih, tapi memang catatan dari saya apa namanya kalau kita tadi belum dikasih contoh misalkan materinya seperti apa, waktunya seperti apa, karakteristik dari siswanya seperti apa, sehingga guru itu memilih strateginya ini, pendekatannya ini, modelnya ini, itu yang susah. Kalau teori-teori seperti itu masih mudah. Kalau sudah menentukannya, itu yang susah. Mungkin itu catatan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Itu ini tadi sudah saya share di grup. Bisa kembali lagi share yang tadi ya. Kalau ada yang ditanyakan, mau bisa diskusi di sini. Kemudian nanti ini kelihatannya sudah mungkin sangat malam, tidak apa-apa. Nanti untuk yang kurikulum bisa, kalau memang mau lanjut hari ini silakan tak layani. Kalau misalkan lanjut lain hari juga silakan.
Sesuai kesepakatan saja di grup. Monggo. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf, Pak. Mau menanyakan tugasnya yang di e-learning itu kan belum bisa dikumpulkan di e-learning. Itu dikumpulkan di mana, Pak? Oke, nanti coba di-chat aja di grup. Yang mana yang belum di grup. eh, Pada tugas berapa, ini berapa. Nanti biar saya perpanjang. Kalau sudah di ini. Kalau terakhir kemarin masih belum bisa e-learningnya. Sudah bisa apa belum sekarang? Sampai sekarang belum, Pak. Heeh. Belum, Pak. Memang dari Dihentikan, Pak. Tulisannya dihentikan gitu. ya memang agak ada ini masih dari internal. Di grup kemarin dosen rame, tapi enggak apa-apa, enggak usah pusing-pusing. Nanti berapa saja, nanti di akhir, nanti saya kalau dari universitas, kalau dari universitas sudah ada kabar, maka nanti saya perpanjang. Yang kedua, kalau memang belum ada, maka nanti gampang, nanti saya siapkan Google Drive seperti itu. Monggo, silakan ada yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, ambil di share screen ya, yang tadi. Barangkali ada yang teman yang bertanya, bisa langsung di slide yang mana. Ayo teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang masih belum kurang dipahami. Monggo, silakan. Izin bertanya, Mbak Sutra. Kak Nanda, monggo. Untuk pendekatan CPA, itu menurut PN sendiri tuh selalu efektif nggak buat semua materi matematika? Terima kasih. Baik, pertanyaan kita tampung dulu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Ya, monggo. Silakan. Izin mau bertanya Mbak Sutra dan Mbak Ina. Ya, silakan. Monggo. Di bagian yang strategi inquiry tadi, nah itu kan strategi inquiry itu menemukan konsep secara mandiri. Terus strategi inquiry itu kan menuntut siswa aktif menyelidiki sendiri. Namun realitanya siswa sekarang itu lebih terbiasa mencari jawaban singkat lewat copy paste dari AI. Kebiasaannya kan kayak gitu ya. Terus lalu bagaimana caranya guru membangun budaya atau membangun motivasi penasaran siswa itu agar tidak langsung copy paste dari AI? Dan bagaimana motivasinya agar anak tersebut itu tidak malas membaca dan enggan berpikir matematik sistematis gitu. Mau diulang atau cukup? Berarti dan motivasinya juga, Mbak Dewi. Iya, Ya, baik. Terima kasih. Sebentar ya.
Ada yang mau bertanya lagi atau langsung dijawab? Saya izin bertanya, atau boleh? Oke, silakan. Eh, yang telah dijelaskan oleh Mbak Rina dan Mbak Sukma kan dijelaskan 3 strategi ya, di expository, inquiry, dan kooperatif. Menurut kalian, apakah strategi tersebut itu bisa dilaksanakan secara bersamaan atau hanya bisa di beberapa eh, masalah atau pembelajaran? Jelaskan alasannya mengapa. Sekian, apakah bisa diterima pertanyaannya? Ya, baik. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Oke, monggo. untuk yang teknik scaffolding itu kan melibatkan pemberian dukungan belajar yang sangat terstruktur pada tahap awal. Pemberian dukungan belajar yang dilakukan oleh guru ke siswa itu dalam bentuk apa? Apakah hanya seperti kata-kata motivasi saja atau bagaimana? Sudah itu. Terima kasih. Baik, karena semuanya sudah bertanya, izinkan saya menjawab pertanyaan Mbak Nada tadi, yang apakah pendekatan CPA itu selalu efektif untuk semua materi matematika ya? Dan jawabannya itu tidak selalu. Karena pendekatan CPA kan konkret, pictorial, dan abstrak. Dan ini tuh pendekatan yang paling ampuh untuk membangun pemahaman konsep matematika. Tapi memiliki batasan dan tidak bisa dipaksa di semua jenis materi. Jadi ini materinya itu untuk di materi yang sangat abstrak. Misal, mengenalkan pecahan dengan potongan apel, itu konkretnya. Kemudian menggambarkan sebagai lingkaran yang dibagi, itu piktorialnya, lalu menuliskan secara abstraknya 1/2. Kemudian keefisiensian waktu dan tuntunan kurikulumnya, tahap CPA ini kalau dijalankan secara utuh itu pasti membutuhkan alokasi waktu yang lumayan panjang di kelas. Mulai dari menyiapkan alatnya tadi yang konkret, alat peraganya, manipulasi bendanya, dan mentransfernya ke bentuk visual hingga masuk ke simbol matematis. Jadi itu lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu. Jadi tidak semua materi itu harus diterapkan pendekatan dengan CPA ini. Jadi pendekatan CPA itu lebih sebelum itu contoh materi matematika apa sih yang lebih baik menggunakan CPA yang cocok menurut saya itu ya kayak pecahan dan operasi hitung dasar. Kan seperti tadi yang konkret tadi apelnya, kemudian historicalnya itu tadi menggambar
ilmunya, kemudian kemudian ke abstraknya, yaitu pecahan tadi. Kemudian ada geometri dasar dan pengantar aljabar dasar. Terus materi yang kurang membutuhkan pendekatan CPA ini karena eh, memakai benda konkret atau benda nyatanya itu kurang relevan atau tidak efisien. Ya, secara fisik itu mustahil lah dilakukan. Kayak teori grup, terus aljabar yang abstrak, kemudian statistika inferensial lanjut, kemudian metode simplex, dan kalkulus lanjut hingga limit tak hingga. Jadi, pendekatan CPA ini itu paling efektif digunakan sebagai langkah perkenalan saat membawa pembelajaran masuk ke dalam konsep yang sama sekali itu baru dikenal, atau sebagai alat diagnostik saat ada yang kesulitan menangkap suatu logika matematis. Namun tidak semua materi itu harus melewati ketiga fase dari CPA ini. Gitu dari saya. Berarti matematika tuh nggak selalu bisa pakai konsep itu ya. Jadi cuma Betul. tergantung dong soalnya kayak gimana. Ya, materi apa yang diajarkan itu bisa menggunakan pendekatan CPA atau tidaknya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, dari saya sudah bagus, tapi nanti gini ya, mungkin kalau lebih tepatnya nanti bisa sambil baca-baca. Jadi kalau nganggur, baca-baca jurnal atau ke apa. Jadi ketika nambahkan materi di sini itu bisa dari tambahan jurnal, itu bisa ditambahkan gitu. Jadi ada dari jurnalnya siapa, kasusnya seperti ini, pakai pendekatan atau strategi atau teknik yang sedemikian itu. Saran saya itu sambil banyak baca-baca. Karena saya sendiri juga sama, ini baca-baca. Makanya tadi kan ketika sampean ngomong terkait tentang model pembelajaran atau apa, saya baru ingat kemarin saya baca itu, jadi saya bagikan seperti itu. Itu. Masih ada satu pertanyaan ya, yang belum ya? Itu sudah. Ini tinggal Iya, 4 menit. Bapak. Mm-mm. Tinggal 4 menit, monggo dimaksimalkan dengan baik. Mungkin ini ya, nanti yang kurikulum monggo kita, semen sanggup tak ini sampai jam 10. Kalau saya sih nggak masalah. Kalau saya sakno sampean sih. Gimana kita sepakati dulu? Ataukah cukup dulu kita ganti nanti jam berapa, hari apa, monggo saya bisa ngikut. Kalau semisal hari Jumat sore gitu, Pak. Jangan sore ya. Kalau Jumat itu karena saya ada ngelesi saya. Ngelesi anak TNH Suko. Bisanya malam. Kalau Sabtu bisanya sore, monggo. Atau siang ya. Bisa siang, siang atau sore. Kalau malam boleh, tapi nanti habis ngaji. Silakan dipilih. Nggak apa-apa nanti di grup aja. Tadi kan saya pilihan saya, kayak saya kasih ini. Kalau besok Kamis ya. Besok itu Rebu. Rebu besok itu ada ngelesi sore. Bisa malam. Kalau sore nggak bisa, Kamis itu bisa malam. Jumat itu sama malam. Karena Kamis itu ambil data penelitian di SMA Puri, terus lanjut di ya les. Ya, Kamis Jumat
Rabu, Kamis, Jumat bisa malam. Kalau Sabtu bisa ini, bisa siang atau sore atau malam setelah ngaji. Monggo, tuh. Nanti bisa dipilih sendiri. Tuh, masih ada satu pertanyaan. Mungkin nanti pertanyaannya bisa di grup aja ya. Jawabannya di grup ya. Halo, Ina dan Sutra, sampean jawab di grup. Itu Iya, kasih Bapak. sumbernya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, kasih sumbernya ya. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, monggo di grup, kasih sumbernya juga. Bisa diskusi di grup. Nanti saya bisa Harus sekarang nambah-nambahin. apa, Pak? Apa? Nanti enggak apa-apa Harus sekarang setelah apa? itu. Ini tinggal 2 menit, enggak nutup kelihatannya sampean. Iya. Ya itu ya. Oh, tinggal 1,59 detik. Itu enggak apa-apa. Nanti di grup saja pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kalau jawab itu nanti tambahkan sumbernya. Saran saya itu supaya jelas. Seperti saya tadi kan sudah saya tambahkan sumbernya. Itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Eh, Ditunggu kabar baiknya hari apa, jam berapa. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Guru. Ya. Terima